Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Daily Vlog Ibu Dua Anak. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah, terus bahagia selalu deh. Nah, di sini Pak suami lagi mau bikin pisang nugget ya teman-teman, karena sebelumnya aku tuh gagal bikinnya. Jadi kali ini aku minta tolong Pak suami yang bikin. Jadi ini tuh sebelum Pak suami berangkat kerja ya teman-teman. Jadi hari ini kita sarapannya pakai pisang sama teh panas aja. Karena aku lagi males masak gitu loh teman-teman. Jadi minta tolong sama Pak suami aja dibikinin pisang nugget supaya ada yang ngeganjal perut gitu loh teman-teman pagi-pagi, karena kan kita udah kebiasaan sarapan ya teman-teman. Jadi kalau nggak sarapan itu kayak rasanya tuh cepet banget lemas gitu loh teman-teman, walaupun cuma makan pisang aja ya, setidaknya ada yang ngeganjel gitu. Nah di sini sebenarnya tadi tuh aku nggak niat bikin video ya teman-teman, cuman karena kepikiran aku tuh kayak mau lihat juga Pak suami bikin ini supaya nanti tuh kalau Arsy suruh aku bikin udah pinter gitu loh teman-teman. Jadi di sini aku sambil lihat-liatin, terus aku sambil videoin gitu supaya ada kerjaan gitu, nggak cuman bengong aja ngeliatin. Terus sambil aku tanya-tanya juga kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah oke, lanjut lagi. Di sini waktunya digoreng. Nah tadi tuh udah dipanasin minyaknya teman-teman, terus sekarang waktunya celup-celupin pisang yang udah dilumuri tepung panir ke minyak yang panas. Kata Pak suami kalau goreng pisang katanya tuh kalau pisangnya tuh ngadep bawah, semuanya harus ngadep bawah teman-teman, supaya nanti tuh kalau dibalik ditahu gitu yang mana yang belum dibalik, yang mana yang udah. Nah di sini cuacanya pagi-pagi lagi seperti ini ya teman-teman, lagi hujan, masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman. Setelah beberapa hari tuh nggak hujan, jadi debunya tuh pada kemana-mana. Sekarang alhamdulillah hujan, jadi agak membasahi tanah gitu. Alhamdulillah ya teman-teman. Terus lanjut lagi, aku masuk di sini, aku ngeliatin Pak suami udah ngebalik-balik pisang ini. Nah ini nih kata Pak suami tadi, katanya tuh ini tuh harus disamain gitu semua posisinya. Maksudnya kayak kalau misalkan satu ngadep bawah ya semuanya ngadep bawah gitu teman-teman, supaya kita tuh gampang liatnya gitu. Aku bilang oh ternyata ada juga ya tekniknya. Kalau aku ngegoreng mah terserah terserah mood aku aja. Kalau misalkan mau ngadep bawah ya ngadep bawah, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi ya itu cuman ala-ala Pak suami aja sih teman-teman. Nah terus setelah tadi dibolak-balik, sudah ditungguin sebentar dan ini udah mateng ya teman-teman. Dan di sini udah ditirisin. Nah di sini sambil nungguin pisangnya kayak tiris dulu gitu minyaknya, aku mau sambil panasin air. Nah kalau Pak suami lagi di kamar mandi, mau mandi juga katanya. Nah itu yang di sebelah air panasnya Pak Su yang mau dimandi ya teman-teman. Nah tadi setelah bikin teh, ini lanjut Pak suami bumbuin katanya. Ini tuh bumbunya pakai kental manis yang warna coklat, terus ada ini palm sugar, terus ada keju juga. Nah kalau aku di sini lagi nonton TV sambil menyusui Ade ya teman-teman. Jadi aku tunggu Pak suami tuh di depan TV depan sambil nonton Mama Dede. Oh ya teman-teman, pada saat aku nonton itu kemarin Mama Dede bahasnya tuh madu tidak semanis madu asli. Pokoknya seru banget deh teman-teman. Coba deh teman-teman nonton juga yang tayangnya tuh pada hari Sabtu, tanggal berapa ya hari Sabtu? Oh, tanggal 12 Oktober hari Sabtu. Nah, coba deh teman-teman lihat. Pokoknya seru. Di situ tuh bahas katanya tuh kan ada ibu-ibu yang bertanya kalau misalkan betul nggak sih kalau istri itu ngizinin suaminya menikah, atau maksudnya istri ngizinin suaminya untuk poligami, istri pertamanya tuh bakalan dijamin surga gitu. Terus kata Mama Dede tuh katanya nggak ada di dalam Al-Quran sama hadis yang ngejelasin kalau misalkan istri ngizinin suaminya tuh poligami bakalan dijamin surga, nggak ada gitu, kecuali kalau misalkan istri tuh menjadi istri yang soleha, taat sama suaminya. Terus ada beberapa lagi. Nah istri yang seperti itu gitu yang dijamin masuk surga gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman diiming-imingi Pak suaminya mau poligami, katanya harus diizinin supaya istrinya tuh maksudnya dapat jaminan surga. Jangan percaya teman-teman kata Mama Dede tuh cuman suami-suami yang kemarin Mama Dede bilang, aku lupa teman-teman, suami-suami sentil ya apa,
Pokoknya itulah kurang lebih. Jadi kata Mama Dede, poligami itu memang bukan melanggar agama, maksudnya tidak melanggar agama teman-teman, cuman harus dilakukan sesuai aturan dan itu sudah ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Terus kan sudah dijelasin juga, emang bisa gitu berlaku adil gitu. Kebutuhan sandan dan pangan istri di rumah udah cukup belum? Kalau belum ya jangan coba-coba ya, karena ya mau gimana punya istri dan anak dari istri pertamanya aja kalau udah susah ya gimana istri keduanya nanti. Semoga suami-suami kita setia ya teman-teman, semoga suami-suami kita tuh dijauhkan dari yang hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya bukan kayak gimana ya menyalahi yang ada di Al-Quran gitu yang memperbolehkan, cuman ya namanya perempuan, ya mana ada sih perempuan yang ikhlas gitu di poligami, nggak ada ya teman-teman. Yang menurut aku sih nggak ada, karena kayak gimana ya, mana ada sih hati perempuan yang ikhlas di poligami, maksudnya hati suaminya tuh terbagi ke dua orang, nggak ada ya teman-teman menurut aku. Terus oh iya, para suami-suami harus tahu menyakiti hati istri itu ada pertanggungjawabannya juga loh, jadi jangan menyakiti hati istri dengan poligami ya teman-teman. BTW ini aku bahas tentang ini karena habis nonton ya teman-teman. Terus tadi pembahasannya lari ke Mama Dede, jadi ya pembahasanku juga lari ke situ deh karena habis nonton itu. Pokoknya semoga aja hal itu tidak terjadi di keluarga kita ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Di sini lanjut di video lagi ya. Di sini aku jelasin dulu. Nah ini tuh aku lagi nyuci tempat boboknya Ade. Sebenarnya ini tempat bobo kalau misalkan lagi santai-santai gitu kan. Ade sekarang belum bisa duduk ya teman-teman, jadi aku kayak kalau misalkan lagi beraktivitas atau lagi santai-santai gitu aku tidurin di sini supaya nyaman aja gitu. Nah ini kemarin habis ditembusin pupnya Ade gitu teman-teman, jadi tadi pagi udah aku rendam, terus ini aku sikat-sikat bareng Arsy. Nggak aku mesin cuci karena ini ada apa ya, kayak ada bahan yang bukan kain gitu, jadi dicuci aja kayak seperti ini, cuci tangan gitu. Tapi di sini Arsy mau bantuin aku nyikat juga. Pokoknya dia tuh mau kayak sambil belajar gitu. Aku sesekali pinjamin sikatnya, tapi nggak lama ya teman-teman, karena aku juga lagi buru-buru, takut adek tuh bangun dan pekerjaan aku belum selesai semua. Jadi aku tuh harus mastiin pekerjaan aku harus selesai minimal 90% lah baru adek bangun, supaya nanti tuh nggak kerepotan gitu teman-teman. Jadi aku juga bisa fokus gitu sama adek. Nah di sini aku ambil air dulu ya teman-teman di kamar mandi, karena air di sini kan nggak jalan ya teman-teman. Jadi aku ngambil airnya tuh di kamar mandi. Terus lanjut aku peras-perasin dulu para sabun-sabunnya itu supaya nggak terlalu banyak gitu masuk ke air. Dan di sini pas aku bilas tuh ternyata masih banyak busanya teman-teman. Jadi aku lanjut bilasinnya tuh di kamar mandi supaya lebih puas aja gitu ngambil airnya, nggak usah diangkat-angkat. Nah di sini udah selesai, lanjut aku pengering dulu supaya cepat kering dan bisa digunain lagi ya teman-teman. Terus setelah dipengering lanjut aku jemur juga. Nah di sini karena jemurannya yang bagian sini tuh udah full, makanya ini pakaiannya tuh aku singkirin sedikit supaya ada space juga untuk aku jemur itu. Terus lanjut lagi, ini tuh sorenya ya teman-teman, Arsy udah tidur siang dan teman-teman bisa lihat sendiri ini kat rambutnya udah kemana-mana, udah berantakan dan dia tuh nggak mau dirapiin lagi gitu teman-teman. Begitulah, jadi ya biarin aja begitu. Terus di sini Arsy lagi mewarnai gitu. Alhamdulillah sekarang Arsy udah ada peningkatan. Yang sebelumnya tuh kalau diajak untuk mewarnai selalu bilang tidak bisa walaupun dia mau, cuman selalu bilang tidak bisa gitu terus teman-teman. Jadi dia tuh maunya aku yang mewarnai gitu teman-teman. Terus dia cuman mau liatin, tapi sekarang alhamdulillah kalau misalkan diajak gitu dia udah mau pegang langsung gitu. Terus ini udah mulai nggak coret-coret sembarang, udah mulai ada maknanya gitulah. Walaupun masih
masih belum terlalu rapi ya teman-teman, karena ini proses. Masya Allah, setidaknya udah ada peningkatan gitu yang dari sebelum-sebelumnya. Nah oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.